gitu ya. Nah, harapannya Pak, ya ini kalau cerita ini yang sudah-sudah ya, harapannya kalau nanti dengan COVID ini sudah ketemu vaksinnya, dilakukan vaksinasi, dan bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga bisa menjaga atau menjalankan protokol kesehatan dengan baik, nanti Kota Semarang ini juga yang akan ini lebih cepat tumbuhnya, gitu. Jadi kalau sekarang terpuruknya lebih dalam, tapi nanti ketika pulih juga pulihnya lebih tinggi, itu. Apabila tadi ini mitigasi COVID-nya itu bisa dilaksanakan dengan baik dengan program vaksinasi dan juga protokol kesehatan seperti social distancing masih bisa dijalankan, pakai masker 3M itu ya. Itu saya kira nanti ini apa kontribusi Semarang itu juga akan bisa lebih tinggi lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video yang berkaitan dengan potensi ekonomi Kota Semarang dan termasuk potensi ekonomi kota-kota dan kabupaten di Jawa Tengah. Saya sudah bersama dengan Bapak Pribadi Santoso, Kepala Perwakilan BI Bank Indonesia Jawa Tengah. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Pak Bambang. Ya, ini setelah pandemi berjalan kira-kira hampir 1 tahun. Ini kan orang menunggu-nunggu ini bagaimana penampilan ekonomi kita ini, ya, baik di Jawa Tengah maupun di perkabupaten. Kalau melihat prediksi pemerintah kan inginnya kira-kira 4,5%. Nah, kalau di Jawa Tengah kira-kira ada tanda-tanda nggak Pak bahwa itu akan tercapai? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Bambang Sadono terkait dengan diskusi kita di hari ini. Jadi terkait dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah, saya dapat sampaikan angka resminya untuk rilis pertumbuhan ekonomi mungkin baru minggu depan, Pak. Tetapi kami mempunyai beberapa indikator yang bisa dijadikan sebagai pegangan sementara lah untuk ini kira-kira arahnya kemana. Jadi saya dapat sampaikan bahwa sampai dengan perkembangan di triwulan 1 2021 ini, perkembangan perekonomian Jawa Tengah itu secara umum menunjukkan ke arah yang membaik. Jadi kalau di tahun 2020 kemarin Jawa Tengah itu tercatat pertumbuhannya itu negatif minus. Jadi negatif 2,65% di 2020. Jadi di triwulan 1 ini di 2021 kami harapkan nanti akan menunjukkan perbaikan. Jadi kemungkinan masih akan minus, tapi minusnya akan kecil gitu ya, dekat-dekat ini -1 atau kurang dari itu. Jadi membaik, tetapi memang belum pulih sebagaimana sedia kala. Gitu. Nah, apa indikator-indikator atau komponen pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemulihan di 2021 ini di triwulan 1 itu menunjukkan bahwa ekspor Jawa Tengah itu sudah mulai meningkat. Jadi ekspor dan juga beberapa terkait dengan proyek investasi. Jadi ekspor dan investasi yang menjadi
sumber pertumbuhan ekonomi di triwulan 1 2021 ini. Jadi kenapa ekspornya meningkat? Karena beberapa negara mitra dagang Jawa Tengah seperti Amerika Serikat, juga Singapura, Cina itu sudah mulai membaik ekonominya. Jadi hal ini tentunya terkait dengan penanganan atau mitigasi prokes COVID-nya gitu ya, yang sudah relatif baik terutama di Amerika dan Cina, sehingga mendorong permintaan produk termasuk produk-produk Jawa Tengah gitu. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai pertumbuhan ekonomi utama, tetapi juga satu hal lagi yang menjadi mungkin pemicu pertumbuhan juga ini spending pemerintah daerah di triwulan 1, belanja pemerintah daerah di triwulan 1 2021 ini yang juga menunjukkan adanya peningkatan. Jadi di triwulan 1 itu tumbuh sampai 235,7% untuk pengeluaran Pemda. Jadi ini juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah ini di triwulan pertama 2021 ini. Selain tadi juga ekspor dan investasi. Saya kira demikian untuk sementara. Pak pribadi, saya ingin memperdalam. Ekspornya itu ekspor apa Pak? Yang ke Singapura, Amerika, dan Cina? Nah, ekspor yang terutama, ini kalau untuk tujuan Amerika, terutama ini terkait dengan produk tekstil. Produk tekstil. Dan tapi juga kemarin kami juga dapat info bahwa yang menjadi primadona juga adalah furnitur, produk-produk furnitur dan home decor. Jadi rupanya dengan adanya pandemi ini orang banyak di rumah gitu ya, menata rumahnya masing-masing sehingga permintaan furnitur, home decoration itu meningkat, Pak. Nah, ini yang menjadi primadona di triwulan 1 2021. Dan kami confirm kemarin itu kami melakukan pameran UMKM, permintaan yang banyak itu terkait dengan home decor. Selain juga produk makanan dan minuman. Tadi ke Amerika Serikat, kalau ke Cina apa Pak? Sami Pak, kalau ini apa secara umum ininya produk tekstil dan tadi home decoration gitu ya, yang menjadi pemicu pertumbuhan. Tapi kalau untuk Cinanya sendiri itu untuk Jawa Tengah, tetapi permintaan Cina yang besar juga ini terkait dengan komoditas-komoditas utama, Pak. Kalau investasi Pak, yang masuk Jawa Tengah ini investasi di bidang apa? Jadi itu Pak yang ini saya dapat sampaikan. Jadi ini apa terkait dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah di triwulan 1 ini. Jadi ada 3 paling enggak komponennya. Satu tadi ekspor, investasi, dan juga adanya ini apa permintaan produk-produk terkait dengan makanan minuman, termasuk juga yang ini ke negara-negara mitra dagang Jawa Tengah. Kira-kira itu. Ya, ini. Pak pribadi, yang investasi apa Pak? Yang masuk Jawa Tengah tadi yang juga meningkatkan pertumbuhan? Ya, terima kasih. Jadi kalau investasi yang tercatat ini adalah investasi yang sudah direalisasikan. Nah, yang sudah direalisasikan ini termasuk percepatan KIT di Batang gitu ya, dan juga berlanjutnya proyek-proyek seperti pembangunan tol dan juga rel kereta api di Jakarta, Yogyakarta Solo ya, Solo Jogja itu ya antara lain. Jadi itu yang realisasinya membuat investasi di triwulan 1 ini meningkat. Tetapi kalau dari minat sendiri pun kami catat minat investasi ke Jawa Tengah itu tinggi, Pak. Nah, jadi kita berharap bahwa nanti setidaknya di triwulan 4 atau paling lambat awal tahun depan itu untuk investasi di Batang dan juga di Kendal ini akan menjadi pendorong. Selain juga beberapa proyek di wilayah Cilacap maupun juga di Semarang gitu. Nah, tadi dikatakan bahwa diharapkan
pertumbuhan ekonomi di sekitar 1 lah ya, di sekitar -1. Minus ya. Nah, tapi ini kan rata-rata Pak. Ada nggak yang daerah-daerah khusus yang pertumbuhannya lebih bagus dari rata-rata? Ya, jadi nah ini saya sampaikan di 2020 ini hampir seluruh daerah, jadi seluruh daerah kabupaten kota di Jawa Tengah ini mencatat pertumbuhan minus, Pak. Ya, 2020 ini ya, mohon maaf ini memang minus tercatatnya. Ya, tetapi di antara yang minus-minus itu, jadi kalau saya dapat sampaikan mana yang pertumbuhannya termasuk tinggi ya Pak ya, itu antara lain Brebes, Demak gitu ya, Kabupaten Demak, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang gitu ya. Kalau tiga besarnya itu dari sisi pertumbuhan loh Pak ya. Jadi pertumbuhannya relatif baik. Nah, kenapa tiga kabupaten ini pertumbuhannya relatif baik? Jadi kalau kita lihat sektoralnya di 2020 itu hampir semua sektor ekonomi minus, Pak, pertumbuhannya. Tetapi ada sektor ekonomi yang mencatat pertumbuhan positif. Nah, itu adalah sektor pertanian. Jadi sektor pertanian itu adalah sektor yang mencatat pertumbuhan positif di tahun lalu. Nah, tiga kabupaten ini, Brebes, Demak, Pemalang ini, kontribusi utamanya adalah di sektor pertanian. Jadi ini yang membantu kabupaten-kabupaten di tiga kabupaten ini untuk tumbuh lebih baik gitu ya dibandingkan kabupaten atau kota yang lain. Gitu. Tetapi kalau dari sisi kontribusi, dari sisi size-nya yang paling besar ekonominya, tetap Kota Semarang yang paling besar. Ini apa kontribusinya? Karena Kota Semarang ini kalau dihitung pangsanya itu sekitar 13% lebih dari total Jawa Tengah. Itu ini kontribusi Kota Semarang. Gitu. Jadi Kota Semarang kira-kira berapa persen Pak sekarang? Minusnya itu? Jadi Semarang ini masih, jadi kalau dari sisi kontribusi bisa 13%, tetapi ini apa pertumbuhan ekonominya mungkin karena ini apa saya sampaikan dulu bahwa Semarang ini kontribusi utamanya itu ada di sektor pengolahan ya, industri manufaktur, terus konstruksi gitu ya, dan juga perdagangan besar dan eceran. Nah, dengan adanya COVID ini tentunya sektor industri, sektor perdagangan ini yang di antara sektor-sektor yang paling terpuruk lah Pak gitu ya, paling terpuruk. Jadi karena terpuruk ini kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Semarang tentunya kurang baik gitu ya. Nah, jadi negatif itu negatifnya lumayan bisa ini apa di atas 3% gitu ya. Nah harapannya Pak ya ini kalau cerita ini yang sudah-sudah ya harapannya kalau nanti dengan COVID ini sudah ketemu vaksinnya, dilakukan vaksinasi, dan bisa berjalan dengan baik, masyarakat juga bisa menjaga atau menjalankan protokol kesehatan dengan baik. Nanti Kota Semarang ini juga yang akan ini lebih cepat tumbuhnya, gitu. Jadi kalau sekarang terpuruknya lebih dalam, tapi nanti ketika pulih juga pulihnya lebih tinggi, itu. Apabila tadi ini mitigasi COVID-nya itu bisa dilaksanakan dengan baik dengan program vaksinasi dan juga protokol kesehatan seperti social distancing masih bisa dijalankan, pakai masker 3M itu ya. Itu saya kira nanti ini apa kontribusi Semarang itu juga akan bisa lebih tinggi lagi gitu. Pak, sekarang kembali ke prediksi 4,5% untuk angka nasional itu. Nah, apakah kira-kira memang tidak akan tercapai seluruh nasional itu? Tapi apakah tercapai? Tapi memang yang Jawa Tengah yang tidak bisa memberi kontribusi terhadap angka itu, gimana? Jadi ini pendapat saya ya Pak ya. Jadi kalau sekarang ini jadi faktor jadi gini, faktor yang mendorong itu apa gitu ya. Jadi kalau ini tercapai itu faktor yang mendorong itu apa? Nah, kalau saya jelas optimis akan tercapai. Nah, faktor yang mendorong itu apa?
Antara lain itu tadi yang antara lain sudah saya sebutkan, seperti pembangunan kawasan-kawasan industri di Batang, di Kendal, itu akan memberikan kontribusi yang signifikan. Karena saya lihat minat investasi ke Jawa Tengah itu tinggi, Pak. Jadi tinggal nanti ini minatnya sudah tinggi, tapi masih ada PR tentunya. PR-nya adalah bagaimana merealisasikannya. Nah, ini yang merealisasikannya itu juga tidak hanya tergantung dari pemerintah provinsi, tapi juga di pemerintah kabupaten kota gitu ya, terkait bagaimana proyeknya bisa clean and clear gitu, sehingga bisa terrealisasi dengan cepat. Tetapi dari sisi minat itu sangat tinggi. Ini kami sudah koordinasi terus, termasuk minggu depan kami koordinasi dengan kantor perwakilan kami di London, di Beijing, dan juga di Amerika, di New York, itu untuk investasi-investasi yang akan masuk ke Jawa Tengah, jadi menyiapkan. Nah, proyek-proyeknya itu antara lain seperti pengolahan limbah menjadi listrik, gitu ya, waste energy to electric, gitu ya, itu electricity itu yang diminati, dan juga pengolahan air minum, dan juga ini investasi-investasi yang ini terkait dengan produk-produk tekstil, alas kaki itu yang banyak berminat karena Jawa Tengah termasuk upah buruhnya rendah. Jadi tinggal nanti bagaimana bisa direalisasikan. Sementara minatnya sendiri memang besar. Jadi proyek-proyek investasi yang seperti jalan tol dan juga pembangkit listrik, ya itu juga akan berkontribusi terhadap ini pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Jadi ini yang menjadi backbone-nya. Otomatis kalau globalnya nanti membaik, ekspor Jawa Tengah yang terutama terkait dengan industri pengolahan itu akan juga meningkat gitu. Jadi kalau ini di perbincangan di pasar global atau ekonomi global ini Pak, ini diskusinya sekarang itu di 2021 atau bahkan mungkin nanti berlanjut ke 2022 ini adalah komoditi boom. Jadi ada tanda-tanda bahwa harga komoditas global itu akan meningkat. Nah, padahal ekspor kita memang paling banyak kan masih pada ekspor komoditas. Nah, harapannya dengan adanya tadi kenaikan harga komoditas, ini ekspor kita juga akan meningkat. Kalau ekspornya meningkat, tentunya daya belinya meningkat dan juga akan tadi akan mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum. Jadi kalau saya itu optimis, Pak. Ini bisa tercapai bahkan bisa lebih tinggi. Kalau tadi ininya ya prasyarat utamanya tadi vaksinasi dan juga penanganan COVID-nya ini bisa berjalan dengan baik. Nah, itu yang dari sisi positifnya, Pak, yang bisa mendorong ekonomi Jawa Tengah itu bisa tumbuh lebih tinggi. Tapi PR-nya dari sisi mungkin tidak saya katakan negatif, tapi ada pekerjaan rumahnya ini adalah karena struktur ekonominya sendiri. Jadi struktur ekonomi Jawa Tengah ini, sebagaimana kita ketahui, dengan adanya pandemi ini sangat terpuruk adalah permintaan konsumsi. Nah, kenapa konsumsinya melemah? Karena daya belinya juga turun. Daya beli turun karena nggak boleh ada pembatasan mobilitas gitu ya, daya beli turun gitu ya. Ini mempengaruhi pertumbuhan secara keseluruhan. Nah, konsumsi yang turun ini, kalau di Jawa Tengah ini kontribusinya ada pada masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah. Jadi struktur ekonomi Jawa Tengah ini konsumsinya didominasi oleh konsumsi masyarakat menengah ke bawah gitu. Yang notabene agak sulit nih kalau kita batasi terus-menerus, buffernya itu ini terbatas gitu ya. Tidak sekuat yang menengah atas tentunya, dompetnya lebih tebal. Nah, itu. Jadi kita berlomba dengan waktu untuk menangani COVID ini supaya tidak terlalu lama.
Karena kalau terlalu lama berlangsungnya ini bisa terimbas. Jadi harus ada program-program untuk mengurangi ini supaya masyarakat itu tidak terlalu rentan terhadap tadi penurunan pendapatan itu. Jadi PR-nya struktur ekonomi Jawa Tengah itu seperti itu. Masyarakatnya dominan, konsumsinya oleh kelas menengah bawah gitu ya, dibandingkan misalnya di Jawa Barat atau Jawa Timur gitu. Terima kasih sekali Pak Pribadi Santoso, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah di Semarang, yang telah menggambarkan bagaimana pertumbuhan ekonomi saat ini dan harapannya ke depan. Saran-sarannya juga sudah diberikan bagaimana masyarakat maupun pemerintah bisa membantu mempercepat pemulihan ekonomi. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bambang.